Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat di pagi hari ini, Bang Ihsanuddin ya. Insya Allah dalam berkah Insya dan Allah. perlindungan. Baik, kita akan menyoroti beberapa hal di pagi hari ini yang ditunggu-tunggu oleh pendengar hasil. Kira-kira di pagi hari ini Bang Ihsanuddin akan memberikan gizi apalagi nih ya kepada kita. Di antaranya kalau beberapa hal yang kita lihat ini yang trending saat ini itu ketika ada eh, kata kebijakan mudarat ini yang harus dievaluasi banyak nih dari pemerintahan. Ini saya mengikuti beberapa kalimat-kalimat yang trending diangkat di kampanye-kampanye capres ini ya. Akhirnya disoroti oleh banyak pihak. Kebijakan mudarat apa aja gitu ya sebenarnya yang digunakan pertama oleh para capres untuk kampanye, terus kedua yang akhirnya disoroti oleh masyarakat. Oh, sebenarnya semudarat apa sih kebijakan pemerintah itu? Kita pertama sebenarnya apa yang salah dengan hilirisasi ya ketika terus dibahas hal ini. Lalu yang kedua juga bagaimana dengan nasibnya sekarang utang Indonesia gitu ya yang diangkat itu terus naik dan bahkan terakhir di pemberitaan Tempo saja begitu tingginya hutang Indonesia di tahun 2023. Lalu juga ini kaitannya dengan strategi mundur para menteri gitu ya. Strategi mundur para menteri yang isunya naik gitu ya. Lalu juga respon dari istana seperti apa yang Bang Ihsanuddin lihat mempengaruhi politik, sosial, ekonomi dan budaya di negeri ini. Baik Bang Ihsanuddin, bagaimana Bang Wali penjelasan di pagi hari ini dari Bang Ihsanuddin? Yang pertama soal mundurnya para menteri. Saya kira kalau mereka mundur dari jabatannya, maka salahnya menjadi ini persoalan cuci tangan atau persoalan protes terhadap pimpinan, atau persoalan politik gitu. Ada tiga masalahnya. Jadi kalau kita ambil misalnya konstruksinya cuci tangan dari kebijakan yang mereka sendiri lakukan atau protes terhadap pimpinan yang terjadi, atau kemudian persoalan politik karena berbeda haluan, maka pertanyaannya menjadi sebagai pembantu presiden, kan konstruksinya menteri itu pembantu presiden. Sebagai pembantu presiden, maka pada level profesional, di dalam sudut pandang profesional, mereka tidak bisa serta-merta mundur begitu saja. Dalam sudut pandang profesional. Tapi kalau dalam konstruksi misalnya perbedaan politik, misalnya begitu, dan karenanya kemudian mereka mundur karena berbeda politik, maka pertanyaan pokoknya, tidakkah Anda juga direkrut karena politik? Ini sudut pandangnya. Lalu karena kalau mereka protes dari perilaku pemimpin misalnya, protes dari perilaku pemimpin yang tidak etis, tidakkah sejak awal diketahui bahwa memang pemimpinnya tidak etis, misalnya begitu. Misalnya kalau Anda kembali ke dalam kajian yang saya lakukan pada November 2014, tidakkah Anda baca misalnya ketika saya menulis "Shame on you Joko Widodo" gitu. Jadi kalau menteri kayak gitu, jadi buat saya, misalnya kalau isu besar Sri Mulyani mau mundur, Sri Mulyani mau mundur, orang dia menciptakan utang kok. Berdasarkan Undang-Undang 17 2003, kekuasaan keuangan negara itu, keuangan negara itu dikuasakan dari presiden sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan. Lalu berdasarkan Undang-Undang 17 2003 dan Undang-Undang 19 2003, kekuasaan BUMN diserahkan dari Menteri Keuangan kepada Menek BUMN. Jadi kalau Anda mundur, Anda cuci tangan. Anda cuci tangan.
Nggak bisa. Pertanggungjawabkan dulu. Nah, di sini problematiknya menjadi baik mundur dengan alasan apapun, problematiknya adalah problematik tanggung jawab. Dan kalau sudah problematiknya adalah problematik tanggung jawab, itu bukan hanya para menteri yang mau mundur atau yang diisukan akan mundur sebagai wujud protes atau wujud kepentingan perbedaan politik atau wujud apapun ceritanya. Itu soal sistem dan mekanisme ketatanegaraan di Indonesia, bagaimana selayaknya satu kebijakan dipertanggungjawabkan. Maka muncul pertanyaan, bagaimana kita menuntut pertanggungjawaban kepada Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan-kebijakan yang dimunculkan yang kontroversial. Misalnya kebijakan undang-undang revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Minerba, gitu ya. Atau kemudian undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang dia bikin baru, atau undang-undang Omnibus Law. Itu bagaimana menuntut pertanggungjawaban? Atau kemudian sekarang dengan tegas memihak gitu misalnya, walaupun diterjemahkan dengan secara lain. Itu bagaimana mempertanggungjawabkannya? Bagaimana rakyat meminta pertanggungjawaban kepada Presiden dalam mekanisme ketatanegaraan kita? Tidakkah itu jalan buntu? MPR tidak bisa minta pertanggungjawaban, DPR-nya tersandera, ya kan? DPD-nya lelaki jantan yang dikebiri, gitu ya, lelaki jantan yang impoten, gitu kan? Posisinya. Lalu bagaimana rakyat meminta amanah yang diberikan itu? Bagaimana caranya? Nggak ada. Mekanisme ketatanegaraan Republik Indonesia yang dituang berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002 tidak memiliki mekanisme ketatanegaraan untuk menuntut pertanggungjawaban kecuali dengan cara pemakjulan. Untuk cara pemakjulan juga dipersulit. Kenapa dipersulit? Karena sangat tergantung pada DPR-nya. Jika DPR-nya menolak tidak mau, juga nggak bisa. Padahal untuk bicara DPR itu memerlukan dulu pembicaraan di Bamus. Tiap fraksi mengajukan argumen-argumen. Lalu terjadi pembicaraan di Bamus. Lalu terjadi sidang paripurna. Lalu kemudian baru memanggil yang bersangkutan, para menterinya dan Presiden sendiri. Baru kalau diputuskan disepakati, iya dimakzulkan, baru dikirim kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Dari Mahkamah Konstitusi, putusannya apapun dikembalikan. Nah, kan wah gimana? Itu karena memang Undang-Undang Dasar 2002 memakai prinsip presidensial, sistem presidensial yang kokoh, tapi sistem presidensial yang nggak punya jalan keluar dalam prinsip ketatanegaraan. Apa prinsip ketatanegaraan itu? Nggak bisa meminta pertanggungjawaban presiden. Nggak bisa. Sulit meminta pertanggungjawaban presiden, susah. Begitu juga meminta pertanggungjawaban menteri. Maka ketika menteri-menteri mau mundur, buat saya bagian dari lari tanggung jawab. Kalau buat saya, lari dari tanggung jawab ya. Ngapain lu mundur? Ngapain mundur? Iya. Tunjukkan sikap profesional dong. Kalau memang berbeda politik, tunjukkan kepada publik berbeda politik. Saya berbeda sikap politik nih. Buka aja ke masyarakat. Buka aja. Kan sudah transparan. Nggak usah kemudian lapor. Ada sejumlah menteri yang sudah melapor kepada Tengku Umar untuk mundur. Ngapain juga bicara dengan Tengku Umar? Apa hubungannya? Itu kan cuma menyatakan bahwa kabinet ini ditentukan sekali yang namanya partai politik. Itu menunjukkan bahwa yang namanya malah menunjukkan kedaulatan rakyat sudah diambil alih oleh namanya partai politik. Itu mungkin sahih. Kalau kedaulatan sudah diambil oleh partai politik dan karena para menteri melapor kepada partai politik berkuasa dan partai politik berkuasa tidak bisa bersikap apa-apa, kedaulatan rakyat yang diambil oleh partai politik itu pun akhirnya teramputasi. Akhirnya rusak sistem politik ini. Rusak sistem ketatanegaraan ini. Gitu loh ngelihatnya. Perspektifnya jadi begitu. Nah, terbayangkankah oleh kita sekarang jika pemilu 2024 itu sesungguhnya cuma mengulang kesalahan-kesalahan sejak 2004. Sejak era kesalahan yang dibangun oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Jadi euforia politik yang sekarang sudah terjadi terhadap 01 atau euforia terhadap 02 atau euforia terhadap 03 sesungguhnya euforia yang tidak menyelesaikan masalah. Jadi ini ada peran para reformis dong. Oh iya pasti. Ini harapannya dibangun dari pemilu adalah harapan palsu.
Karena sistemnya palsu. Maka harapan palsu, kalau saya sebutnya fantasi kalau pakai bahasa Al-Quran. Kenapa kita mesti ngebangun fantasi? Halo. Fantasi-fantasi yang sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah gitu. Kalau saya ngelihatnya begitu gitu. Itu kalau cerita soal mundurnya para menteri itu, gambarannya sampai sedemikian rupa. Jadi kita tarik problem hilir ke meso, dari meso kita tarik ke hulu. Begitu cara pandang. Oke, itu satu. Yang kedua kalau soal hilirisasi. Lah, apa yang salah sih? Kalau kita lihat hilirisasi, saya tanya sama kenapa pemerintah bangga dengan hilirisasi nikel, tapi pada saat yang sama berani menerima argumentasi alasan penundaan hilirisasi bagi Freeport Indonesia. Nah, ini kan bukan semata-mata karena barang tambangnya ya, bukan ya? Bukan. Saya berani tertawa terbahak-bahak di sini. Saya ulang, saya berani tertawa terbahak-bahak di sini. Lalu begitu rupa menunda hilirisasi Freeport, tapi sekaligus memberi kesempatan perpanjangan tambah waktu Freeport sebelum dia sendiri jatuh tempo. Jadi jagoannya hilirisasi nikel itu nggak berani ya kalau ngurusin Freeport ya? Pada saat yang sama berebut juga tambang wabu. Pada saat yang sama berebut juga tambang emas di Halmahera. Coba ini apa sih yang sesungguhnya sedang terjadi? Di sini berlakulah teori saya berdasarkan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002, berlakulah apa yang disebut dengan politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi. Itu segitiga sama sisinya. Jadi satu saat segala sesuatu dipolitisasi. Semua hal dipolitisasi. Jabatan ini dipolitisasi, kebijakan ini dipolitisasi, sikap ini dipolitisasi, bansos dipolitisasi, gitu loh. Aset dikomersialisasi, jabatan dikomersialisasi. Kalau ada musuh, kriminalisasi. Begitu juga terhadap rakyat sama. Rakyat dipolitisasi, rakyat dikomersialisasi, rakyat dikriminalisasi, sama semuanya. Gitu. Nah, ini segitiga. Yang saya, Bang Ihsanuddin, segitiga ini ya. Segitiga ini. Yang saya bilang tadi, siapa penentunya? Penentunya 29 orang itu. Gitu. 29 orang. Ya, jadi segitiga ini kalau diibaratkan bertanya who atau siapanya, ya politisasi ini para politisi dan pejabat, kriminalisasi ini yang bergerak adalah aparat, komersialisasi yang bergerak pengusaha gitu. Iya, semuanya sama aja itu. Ya, itu. Itu tadi kalau pakai segitiga sama sisi dengan model politisasi, komersialisasi dan kriminalisasi, di tengahnya itu cuma 29 orang. 9 ketua umum partai politik, 9 hakim Mahkamah Konstitusi, 1 orang presiden, 10 orang konglomerat. Maka keluarlah pernyataan, sepertiga pemilik ekonomi ini, penentu ekonomi ini berpihak kepada 02. Itu kan gambaran bahwa bentuk kekayaan yang mereka peroleh dari begitu baik hatinya pemerintah terhadap para konglomerat, mengakibatkan terjadi kekuatan politik gitu. Jadi kekuatan komersial menjadi kekuatan politik. Kekuatan komersial menjadi kekuatan kriminal menjadi kekuatan politik. Kekuatan politik bisa mengkriminalkan. Gitu caranya, cara mandangnya. Sampai ini bicara hilirisasi sampai dicap, oh ini kemana sih dia berpihak nih, orang yang setuju hilirisasi dan yang tidak gitu ya, sampai politisasi. Saya pernah menyampaikan juga dan kemudian menjadi topik di Rasil sama di radio Rasil tentang hilirisasi ini. Jadi kalau ada orang yang bangga hilirisasi, ya yuk kita buka-bukaan yuk gitu, sampai akhirnya PKB Morowali menantang soal hilirisasi dibuka. Iya. PKB Morowali itu yang menantang di sana, anggota DPRD sana. Ayo kita buka-bukaan gitu. Saya kebetulan ada beberapa kelompok masyarakat yang memang intens berkomunikasi dengan saya dari Morowali. Jadi mereka
menyampaikan apa-apa itu secara terbuka pada saya. Selain memang sebelum kasus nikel itu dibongkar, saya menerima tumpukan data tentang nikel, bagaimana cerita nikel itu dan tapi karena saya menganggap pemerintah susah dikasih tahu gitu ya, ada hati beku, ada mata tidak melihat gitu ya, ada telinga tidak mendengar. Sumun bukmun omyun dong. Sudah biarkan saja orang lain yang berteriak-teriak gitu. Sementara saya tetap ngasih tahu ke sejumlah elit, ini loh data gua. Nah makanya salah satu data saya difotokopi oleh Rijal Ramli almarhum. Saya kasih gitu, misalnya saat itu gitu. Tapi kemudian artinya kita tahu bahwa kita punya data itu kita pegang gitu. Ini loh ada problematik misalnya asal muasalnya pakai PMDN tapi kemudian berubah jadi PMA, lalu kemudian PMA-nya berubah menjadi ada di Singapura kemudian berhubungan dengan Hongkong. Lalu apa nih ceritanya sampai begini gitu? Karena Indonesia ketakutan kalau udah cerita yang namanya investor asing, Indonesia ketakutan sendiri ngadepinnya, baik ketakutan dalam perspektif sikap politik maupun kemudian memang tunduk berdasarkan Undang-Undang 2507. Kan kalau satu investasi asing mau dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal berlaku 3 syarat. Syaratnya harus menggunakan appraisal internasional, gitu. Lalu kemudian berlaku harga internasional, berlaku hukum internasional. Kalau terjadi perselisihan menggunakan lembaga peradilan Badan Arbitrase Internasional. Itu diatur dalam 2507. Nah itu terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi di situ kelihatan bahwa sesungguhnya Indonesia sangat takut dan sangat mengharapkan, kalau pakai bahasa saya, begitu mengemisnya terhadap kekuatan investasi asing. Sangat mengemis. Nah, undang-undang itu di 2507 itu kelihatan gitu. Saya bukan investasi asing ya, saya bukan anti. Saya setuju. Tapi saya tidak ingin ada investasi asing yang mendikte saya. Saya tidak mau ada investasi asing yang mendikte kedaulatan ekonomi bangsa saya. Ini saya bukan ngomong ini. Ini pernah saya lakukan ketika di era Abdurrahman Wahid. Ketika Abdurrahman Wahid memberikan kekuasaan lisan pada saya, bernegosiasi tentang sejumlah proyek-proyek strategis yang karena krisis dicabut gitu, dan mereka ingin melanjutkan gitu. Nah, Abdurrahman Wahid memberikan kuasa kepada saya untuk bernegosiasi. Saya cuma punya 2 pertanyaan, cuma punya 2 syarat. Ini bisa dicabut oleh presiden dan bisa dilanjutkan proyeknya dengan 2 syarat. Syarat pertama, tulis secara tegas dan jelas, gitu ya, tentang apa benefit perusahaan Anda, apa profit dan benefit perusahaan Anda, lalu apa profit dan benefit bagi bangsa saya. Dalam proposal itu, kalau ada kejelasan gitu ya, profit dan benefit pada bangsa saya, profit dan benefit pada perusahaan Anda, dalam proposal itu saya akan bicara dengan presiden bahwa ini layak dilanjutkan. Abdurrahman Wahidnya dijatuhkan, ya sudah selesai. Tapi Bang Ihsanuddin ya, itu dari tadi penjelasan yang mengenai hilirisasi itu saya jadi mengingat kasus yang ke belakangnya gitu, yang di 2021 Indonesia menghadapi gugatan Uni Eropa ya. Ini kaitannya dengan ketika apapun kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia itu pasti berpengaruh langsung kepada dunia global atau asing tadi gitu ya. Apalagi disinggung Freeport tadi. Pertanyaannya ya kenapa gitu ketika urusan hilirisasi ini sampai WTO gitu ya, Organisasi Perdagangan Dunia, urusan biji nikel ini kan sampai bawa ke mahkamah gitu ya, sampai mengusahakan bahwa Indonesia jangan sampai ada kata mandirinya di situlah. Tapi urusan Freeport tadi seperti Indonesia itu tahu gitu, dia akan menghadapi mungkin yang lebih besar dari WTO kalau misalkan mengusik itu. Ini kita langsung hubungannya dengan bagaimana kekuatan luar ini Bang Ihsanuddin. Bandingannya bagaimana sebenarnya itu? Pertanyaan saya kan sebenarnya begini, kalau kita sibuk dengan hilirisasi dan menyebut kemudian angka ekspor membesar gitu ya, angka ekspor membesar, maka pertanyaan saya, sesungguhnya menerima benefit optimal benefit namanya. Jadi ada dalam teori ekonomi itu ada pertanyaan, siapa yang paling banyak, siapa yang paling tinggi
menerima benefit atas satu kegiatan ekonomian. Gitu. Siapa sesungguhnya? Nah, itu yang pernah kita bicarakan di Rasil beberapa waktu lalu. Pada konstruksi hilirisasi nikel, yang menerima manfaat optimal, yang menerima benefit paling optimal, itu bukan Indonesia. Gitu. Itu menyangkut soal kepemilikan. Apalagi soal K3-nya tidak terpenuhi. Kan ada peristiwa kebakaran, kematian beberapa kali. Nah, artinya K3-nya tidak, kesehatan keselamatan kerjanya tidak terpenuhi. Itu nggak terpenuhi gitu. Soal kesehatannya, soal keselamatannya, soal keamanannya gitu. Kan meninggal sampai kan gitu. Oke, itu soal lain. Tapi soal pentingnya adalah siapa penerima optimal benefit atas proyek hilirisasi itu. Nah, buka dong, buka semua. Biar jelas gitu. Karena loh, ini atas nama kedaulatan ekonomi loh, bukan lagi atas nama undang-undang. Jangan ditutupi lah. Terhadap yang namanya atas nama sumber daya alam. Jadi kita bicara tentang bagaimana pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, bukan ayat 4 yang digagas oleh Sri Mulyani itu. Bukan. Tapi ayat 1, 2, dan 3. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya didaya gunakan untuk dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3-nya begitu gitu. Sekarang pertanyaan, siapa yang sebenarnya sejahtera, siapa yang sebenarnya makmur dari hilirisasi itu, dari sumber daya itu? Belum lagi petambang-petambang kecil, ini kalau cerita teman-teman di Morowali nih, itu merugi gitu loh. Karena bukan merugi lah, mendapat margin tipis gitu. Karena menikmati mereka yang gede itu yang punya smelter, yang punya hilirisasi itu. Yang punya refinery. Oke, itu nikel. Kita belum bicara soal tambang yang lain ya. Nah, ketika tadi masuk ke dalam posisi protes WTO, itu yang pernah saya bilang pada Agus Martowardoyo sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika kami sama-sama menjadi dia pembicara, saya penyanggah di seminar Sepspinti Polri. Pembicaranya Agus Martowardoyo, Gubernur Bank Indonesia. Pembicara sebelumnya adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Ini di Sepspinti Polri nih. Saya penyanggahnya. Ketika menyebut, karena kita bicara tentang hilirisasi, tapi nanti berkaitan dengan Sri Mulyani ini. Ketika bicara tentang bagaimana nilai ekspor kita yang bagus, Agus sendiri menyatakan, ya tapi ekspor kita lebih banyak pada bahan mentah. Saya tanya, apa bedanya ekspor bahan mentah pada era penjajahan dan ekspor barang mentah pada era kemerdekaan? Kalau dia sama saja, maka sebenarnya ekonomi kita ekonomi terjajah dan kita tidak pernah keluar dari penjajahan. Agus diam, nggak bisa jawab. Nah, saat yang sama, saya bilang, ketika kita sedang menghadapi krisis, semua negara melakukan deglobalisasi. Pertanyaan saya kepada Menteri Keuangan, kenapa Indonesia tetap melakukan globalisasi? Disitulah WTO berperan. Apa itu? WTO, gitu ya, sebagai bagian dari aliansi busuk. Ini bukan kajian Ihsan Deddy Nursi nih. WTO sebagai bagian dari aliansi busuk. Pada hakikatnya selalu mempertahankan sebuah negara untuk mendapatkan nilai minimal atas ekspornya. Nilai tambahnya silakan negara maju yang menikmatinya. Nah, itulah Indonesia terhadap Jepang. Itulah Indonesia terhadap negara-negara maju, gitu loh. Itulah Indonesia terhadap Freeport, gitu loh. Jadi kita selalu terdikte. Tapi kita mau kok digituin. Kita mau kok didikte. Salah satu kita mau didiktenya adalah soal perang mata uang. Di tengahnya namanya Cina, Rusia, BRICS ya. Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Perang mata uang, currency war, dan memainkan mata uang BRICS gitu ya. Dan dedolarisasi terjadi, dolar sebagai senjata mulai berkurang keampuhannya, ketangguhannya. Indonesia malah bergabung dengan OECD, kan berarti bergabung dengan dolar. Kebayangin nggak? Jadi seluruh kebijakan kita dikunci oleh mata uang, dan mata uangnya dolar. Begitulah ketemu dengan utang luar negeri. Denominasi utang luar negeri terbesar pada US dollar. Ya sudah,
Indonesia begitu mudah direntankan perekonomiannya. Indonesia begitu mudah dijatuhkannya. Itulah makanya mereka kemudian membangun argumentasi palsu tentang penyederhanaan mata uang dari 1.000 menjadi seperak, yang disebut dengan redenominasi. Karena pada hakikatnya mereka sendiri ngakuin sistem perekonomian yang mereka bangun gagal. Gitu. Jadi bukan penyederhanaan 1.000 jadi rupiah yang sebenarnya dalam rangka juga mengikuti digital currency. Karena memorinya berarti akan berkurang 3 digit, ya kan? Iya. Tapi sebenarnya pengakuan tentang kegagalan sistem perekonomian. Kan arti uang sebuah negara adalah arti kedaulatan. Bukan hanya alat tukar, ya. Iya, pada nilai tukar. Pada teori harga relatif akan terasa. Pada teori transaksi perdagangan akan terasa. Oh enggak, kok ini tidak akan mempengaruhi soal. Ya iya. Tapi coba Anda analisis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek kelihatannya tidak terpengaruh. Tapi dalam jangka panjang itu terasa, apalagi sekarang lagi-lagi rupiah jatuh gitu loh. Makin terasa bahwa sebenarnya sistem perekonomian yang dibangun itu adalah gagal gitu. Nah, Bang Ihsanuddin, kita juga kan harus menjawab ini, harus menjawab juga, memberi penjelasan juga. Ketika ada misi besar gitu kan, pemerintah kenapa terus gitu ya mengangkat isu tentang hilirisasi ini, ingin membangun ekosistem industri tanah air. Ini tema besarnya seperti itu. Kebijakannya digaungkan terus kan, ekosistem industri tanah air gitu. Nah, Bang Ihsanuddin tadi kalau melihat kita masih didikte dan juga masih apa bedanya gitu kan kondisi sekarang dengan penjajahan modern dengan kondisi dulu gitu ya. Nah, ekosistemnya ini ada di mana titik lingkungan yang harus dibangunnya itu, Bang Ihsanuddin? Ada 2 titik sistem kalau mau bicara tentang ekosistem. Yang pertama adalah apakah dengan Anda membangun hilirisasi pada pertambangan, dampak pada area pertambangannya itu sendiri, site in mining gitu ya, mining site-nya gitu, mining location-nya gitu, lokasi-lokasi pertambangan itu teratasi nggak lingkungannya? Kalau saya ngelihat Kalimantan Timur, nih, karena saya ke Kalimantan Timur ini bolak-balik 10 tahun ya, jadi bukan tahun 2 tahun, dan itu saya lakukan tiap bulan itu 2 kali gitu. Jadi kelihatan gitu. Saya mundar-mandir Kalimantan Timur, saya mundar-mandir Kalimantan Tengah, ke Kalimantan Barat saya kemudian dikuntit oleh intelijen gitu. Cuman ada apa nih Bang Ihsanuddin keliling Kalimantan terus? Jadi saya bilang bekas pertambangan saja dia menjadi yang namanya jurang-jurang besar, lubang-lubang besar yang akan berdampak menjadi persoalan lingkungan tersendiri nggak sehat. Itu ekosistemnya udah nggak beres. Itu batu bara. Kayak gitu kita lihat batu bara kayak gitu. Samarinda tuh parah. Nah, kalau kita lihat misalnya modal bagaimana penambangan vertikal yang dilakukan oleh Freeport di Timika, itu kan sampai berapa ratus meter ke bawah, sampai berapa kilometer ke bawah kan gitu kan. Kan gambarnya beredar di mana-mana kayak gitu, luar biasa. Nanti akan beda dengan yang namanya nikel. Reklamasi atas medan pertambangan itu dilakukan kayak apa? Bagaimana kalau reklamasi tidak dilakukan? Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup itulah tindak pidana. Tapi dalam kenyataan pemerintah tidak pernah bisa mengambil telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup. Itu karenanya ingat nggak ketika BPK dengan menggunakan IPB memberikan sanksi atas kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Freeport yang kemudian dimaafkan oleh Indonesia, ingat nggak? Kasus kemarin tuh waktu mau setelah papa jual saham itu. Kan waktu pada kasus Freeport mau menjual 51%, muncul kita nggak usah beli 51%. Saya memang akan jatuh tempo. Penelitian dari BPK dengan menggunakan keahlian dari IPB menyatakan Freeport telah melanggar lingkungan sehingga dikenakan denda gitu kan. Lalu denda itu dihapus gitu. itu ekosistem itu. Itu ekosistem itu saya tulis dalam Bangsa Terbelah kok.
dalam bangsa terbelah gitu ya, menggunakan itu gitu. Prosesnya sama ketika bicara ekosistem pada refinery, pada kilangnya gitu. Maka problem pokoknya adalah apakah limbahnya bisa dikelola dengan baik, gitu. Misalnya kalau Anda melakukan hilirisasi atau kilang atau refinery pada emas, itu kan ada soal merkuri. Ada di mana membuang merkurinya kemana? Itu yang terjadi misalnya juga pada emas. Merkurinya dibuang kemana itu? Gitu. Bagaimana ada bicara ekosistem? Kalau ekosistemnya ternyata tidak juga memberikan gambaran yang baik, dan kemudian kalau pakai cerita Morowali, masyarakat sekitarnya juga menjadi tidak sehat, gitu. Debu, kalau pakai batu bara kan, wih, debu. Ini saya kebetulan menerima keluhan dari berbagai kabupaten yang diproduksi batu bara sedemikian rupa. Wah, debu luar biasa, gitu. itu tidak teratasi. Jalan rusak, jadi polusi udara, polusi jalan, polusi suara, itu muncul semua, gitu. Nah, makanya kalau di Dirjen Minerba itu salah satu zero accident itu menjadi penting. Tapi kan itu cerita tentang bagaimana di hulunya. Bagaimana zero accident pada level hilirnya. Begitu juga pada ekosistemnya. Jadi kalau bicara balik lagi dalam ekosistem gitu. Ekosistem itu kalimat pentingnya adalah Anda boleh mengeksploitasi, Anda boleh melakukan mengeksplorasi sumber daya alam, tapi keseimbangan alam Anda tidak boleh rusak. Nah itu. Nah, itu pakai ketemu Ar-Rahman ketemunya. Ketemunya dengan surat Ar-Rahman. Bagaimana mizan, bagaimana keseimbangan alam tidak boleh dirusak. Karena pada hakikatnya Allah telah memberikan kecukupan bagi kamu. Nah, ya kaum serakahlah yang seolah-olah menggambarkan terjadi apa yang disebut dengan keterbatasan sumber daya atau kelangkaan sumber daya. Kan teorinya begitu. Scarcity, kelangkaan. Nah, padahal Allah menyatakan kecukupan. Sepanjang tidak menggunakan prinsip keserakahan. Jadi sebenarnya kalau bicara ekosistem, bicarain tentang bagaimana ngebangun keseimbangan. Al-Quran mengajarkan, lakukanlah itu dengan keseimbangan. Nah, mereka menggunakan teori scarcity, kelangkaan. Padahal Allah menggambarkan kecukupan, gitu. Ngelihat. Nah, ekosistem itu menurut yang namanya Naomi Klein, ya, bukan Noria Hertz ya, Naomi Klein, ketika dihubungkan dengan global climate change, pada hakikatnya adalah bagian dari bagian dari strategi mereka untuk menakut-nakuti negara-negara yang diinvasi modal. Jadi negara-negara yang diinvasi oleh kekuatan modal mereka selalu ditakut-takuti dengan global climate change dengan tujuan, 3 tujuannya. Anda tidak boleh melampaui persaingan keunggulan teknologi yang mereka punya. Anda akan tetap berada dalam ketergantungan, Anda tetap berada dalam posisi dominasi mereka. Jadi ada hambatan persaingan di situ. Pakai bahasa kerennya ada entry barrier. Itulah yang kemudian ditolak oleh Cina sebagian. Ditolak juga oleh beberapa negara yang tidak sepenuhnya mengikuti global climate change. Itulah yang kemarin terjadi COP di 28. Yang menolak kesepakatan untuk menghentikan penggunaan energi fosil, walaupun disepakati, tapi tidak ada agendanya. Karena motifnya mereka sadari bahwa global climate change adalah bertujuan menghambat kekuatan daya saing negara lawan, negara pesaing. Yang kedua kemudian Anda mesti beli teknologi. Yang ketiga kemudian mereka Barat sedang mempertahankan posisi dominasi, gitu melihatnya. Mempertahankan posisi dominasi itu kayak kita lihat. Ini kita lihat bagaimana kalau di sisinya WTO, lalu mereka selalu berbarengan dengan IMF. Kalau setiap ada ini kita bicara entry barrier tadi ya. Apakah 2 lembaga itu saja atau sebenarnya banyak gitu nih yang mengelilingi Indonesia nih entry barrier ini? Sekarang tambah lagi. Kalau tadinya Bank Dunia, IMF dan WTO, sekarang tambah juga dengan Badan Kesehatan Dunia. Tambah dengan badan. Karena seperti pidato saya 21 Juni 2023 akan ada pandemi yang lebih mematikan daripada COVID. Nah, itu nanti Badan Kesehatan Dunia akan mendeklarasi seperti mereka sudah sampaikan. Jadi
Gibril Adhanom Tayo, siapa tuh Badan Kesehatan Dunia itu, direkturnya, itu sudah mengumumkan ada virus X20 yang lebih mematikan. Itu bagian dari itu bagian dari namanya shock doctrine. Itu bagian dari fear industrial gitu. Ngelihatnya kayak gitu. Nah, negara-negara yang sepakat dengan traktat pandemi, yang sepakat dengan amandemen International Health Regulation yang akan berlaku pada 2024 nanti, pada Mei 2024, itu akan habis-habisan tunduk pada ketentuan-ketentuan Badan Kesehatan Dunia. Maka mereka mendikte kedaulatan kesehatan seluruh dunia, yang pada akhirnya bukan sekedar kedaulatan kesehatan. Mereka mendikte kedaulatan negara dalam bentuk apapun. Terjadilah yang disebut dengan Human Control System, Global Human Control System, sistem pengendalian manusia secara global, baik secara digital maupun secara kesehatan, gitu. Sudah sampai pada, dan itu akan terjadi pada medio 2024. Kenapa? Karena Anda bisa lihat situasi Amerika memburuk. Ini sedang terjadi pembahasan karena tingkat utang Amerika yang sudah demikian luar biasa, sehingga JP Morgan menyatakan dalam hitungan 10 tahun ke depan, jika hutang ini terus berlangsung, terus membesar, Amerika akan bangkrut katanya. Itu top CEO-nya JP Morgan tuh, bank terbesar di Amerika, yang ngomong kayak gitu. Itu bicara dan juga komen-komen seperti itu kan bagian dari ini ya sebenarnya, industri ketakutan itu ya. Iya. Industri ketakutan. Itu yang saya bilang 7E plus 1E. Invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, inflasi. Hasilnya instability. Gitu. Bicara iklim, bicara climate, ini ada hubungannya bagaimana mengontrol sebuah negara. Ya, bicara kesehatan juga, bicara bagaimana mengontrol. Bicara pangan juga, bagaimana bicara mengontrol manusia. Betul. Gitu ya. Juga ini perang. Iya. Saya jadi itu yang disebut dengan itu yang saya sebut berkali-kali sebagai asymmetric war, proxy war, neocortex war. Tapi Bang Ihsanuddin, yang menarik yang dengan bahasa-bahasa simbolik torture. Nah, yang menarik tapi Bang Ihsanuddin simbolik torture, Anda kalau nggak ngutang, Anda tidak bisa melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Lembut kan bahasanya? Kelihatannya keren kan? Padahal itu simbolik torture, kekerasan simbolik. Nah, yang menarik Bang Ihsanuddin, negara kreditor disebut juga dengan negara aid gitu loh. Dulu ketergantungan disebut oleh beberapa tokoh ekonomi Indonesia senior, dan sekarang sebagai bukan bentuk dependensi tapi bentuk interdependensi. Itu simbolik torture, penyesatan semua. Dulu sampai dengan sekarang bicara demokrasi adalah cara terbaik untuk memilih pemimpin. Ternyata itu simbolik torture gitu loh. Ya, mereka juga kan harus pintar gitu ya, membuat diksi, memilih diksi, menggunakan diksi. Harus pintar di hal-hal itu. Itulah yang saya bilang, begitu hebatnya Al-Quran ketika menyatakan bahwa inilah kitab yang uhkimat dan fusilat. Itu di situ saya kalau baca, ini pernah juga saya ngomongin di Rasil. Penggunaan diksinya uhkimat dan fusilat ya. Demikian rinci, demikian rapi, terstruktur. Masya Allah. Ini berarti di dalamnya cuma dua, basiran wa naziran, gitu. Dan dia itu nggak ada simbolik torture, dia hanya bicara soal kiat yang benar. Kalau ini kan enggak, ini punya kepentingan subjektif atas apa yang mereka sampaikan ketika mereka bilang Anda harus beli teknologi. Global climate change pada hakikatnya adalah Barat sedang menjual teknologi renewable energy. Bilang global climate change pada hakikatnya adalah Barat sedang berusaha menjual teknologi. Barat sedang mempertahankan daya saing negara-negara pesaing. Barat sedang mempertahankan posisi dominasi. Kan itu simbolik torture. Baik Bang Ihsanuddin, kita masih ada waktu 5 menit ini ya untuk di sesi terakhir kita. Saya sih kembali Saya sih kembali ke bagaimana ini Bang Ihsanuddin, kebijakan mudarat versus kebijakan manfaat. Ini kalau melihat gitu ya, kebijakan ini kan yang disentuh itu adalah warga dan juga masyarakat. Menyentuh mereka ini kan harus menyentuh pikiran, hati dan juga perasaannya. Jangan hanya disentuh jasadnya saja gitu. Kita ingin altruisme kebijakan. Sebagai penutup dari Bang Ihsanuddin, yang perlu diingatkan dari kebijakan yang manfaat itu gimana?
Disiplin ilmu saya disiplin ilmu kebijakan memang. Salah satu disiplin ilmu saya. Jadi ketika Anda dari awal bertanya tentang kebijakan mudarat dan kebijakan yang penuh maslahat gitu ya. Saya tidak serta-merta menjawab. Karena mestinya tiap manusia menerapkan khairunas anfa'uhum linnas. Didasarkan oleh khairul bariyah, disebabkan oleh pribadi-pribadi yang baik, bukan sahrul bariyah, bukan sahrul bariyah, tapi khair bariyah. Jadi kalau kita mendasarkan atas pribadi-pribadi yang baik, khairul bariyah, dan kemudian kita memegang prinsip khairunas anfa'uhum linnas, maka rumusnya pasti alladzina amanu wa amilus sholihah. Itu dulu kata kuncinya. Jadi kita dekati dulu dengan saya menggunakan model kayak gini walaupun saya disebut sebagai ekonom yang kanan banget gitu. Kanan radikal. Udah kanan nyebutnya berkali-kali lagi. Yang kanan banget gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kitab suci yang saya pegang selama berabad-abad tidak pernah bisa dijungkir balikan, tidak pernah bisa dimanipulasi. Beda dengan kitab suci yang lain gitu ya. Saya kan disebut juga ekonom yang kanan banget gitu. Udah 3 kali kanannya pakai banget lagi. Basisnya itu pada kebijakan. Itu yang disebut dengan ekonomi kebijakan publik namanya. Ekonomi kebijakan publik itu kata kuncinya adalah soal hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak terbagi atas 3, atas jasa, barang, atas barang dan jasa, atau atas buatan, sumber daya buatan. Jadi hajat hidup orang banyak berbasis sumber daya alam, hajat hidup orang banyak berbasis sumber daya manusia, hajat hidup orang banyak berbasis sumber daya buatan. Karena itu diklasifikasikan dengan 3. Mana yang merupakan komersial, mana yang merupakan kuasi komersial dengan hajat hidup orang banyak, dan mana yang merupakan hajat hidup orang banyak. Untuk sebutan sebagai kebijakan yang penuh dengan masalah tidak mudarat, maka dia dikunci oleh persoalan hak milik pada negara, pada komunitas, pada syarikat, pada keluarga, dan pada individu. Nah, ketika yang namanya hak milik tidak lagi dibatasi dalam konstruksi kepemilikan negara, tapi sepenuhnya semuanya dikomersialkan, maka tidak lagi ada istilah hajat hidup orang banyak. Itu terbukti di era Joko Widodo dengan memberikan infrastruktur sebesar-besarnya kepada kalangan swasta dengan istilah kerjasama pemerintah badan usaha KPBU. Atau public private partnership, kalau pakai bahasa mereka, kalau pakai bahasa Indonesia KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, di situ kelihatan seluruh infrastruktur yang dibangun dominan sahamnya dimiliki oleh swasta. Itu artinya komersialisasi jasa dan barang. Itu artinya kebijakannya sudah kebijakan yang komersial, bukan lagi kebijakan yang sifatnya hajat hidup orang banyak. Kenapa? Di sini menarik. Di sini kelihatan sehingga akhirnya Sri Mulyani sendiri menyebut biaya logistik kita tetap tidak punya daya saing. Daya logistik kita tetap tinggi. Itu kan karena kesalahan kebijakan di situ. Kenapa Cina bisa? Karena hajat hidup orang banyak yang sifatnya barang dan jasa tidak kemudian mereka komersialkan. Hampir tidak kita temukan yang namanya pada jasa-jasa tertentu, pada barang-barang publik tertentu yang statusnya hajat hidup orang banyak di Cina dikomersialkan, nggak bisa, nggak mungkin. Kalau kita mau ambil contoh Cina, gitu ya. Maka ketika kita bicara tentang kebijakan yang mudarat, pertanyaan besarnya menjadi APBN-nya. Jadi balik dari posisi hajat hidup orang banyak itu, kan munculnya dalam APBN. Kebijakan dalam APBN. Kalau aplikasi nyatanya itu dalam APBN, selain memang pada kebijakan-kebijakan lain. Tapi aplikasi nyata itu pada APBN, pada uang. Maka pada APBN-nya pertanyaan besar menjadi begini. Seberapa besar rakyat berkontribusi kepada APBN dan seberapa besar rakyat menerima manfaat dari APBN? Jadi harus kita lihat. Dengan pendekatan sistemik struktural pada APBN, kita akan bertanya, rakyat menerima manfaat apa atas APBN? Karena rakyat sebagian besar akan dikenai pajak, bagi motor akan dikenai pajak lagi nih. Ada rencana motor dikenai pajak. Nah, dari situ bisa kita takar. Ketika APBN selalu mengalami defisit atas
anggarannya selalu mengalami keseimbangan primer negatif, maka sesungguhnya APBN itu tidak punya manfaat yang optimal. Yang ada adalah mudarat. Gitu logikanya. Iya. Kenapa? Karena teorinya mestinya teori saving. Teorinya teori tabungan. Sehingga kita tidak berutang. Nah ternyata negara mengajarkan riba, ya sudah rusak semuanya. Keseimbangan primer negatif gitu ya, manfaat bagi masyarakat tidak optimal, yang terjadi riba, ya sudah kegulung habis. Itu yang saya bilang bagian dari sistem ekonomi gagal gitu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya baik DPR maupun pemerintah telah berkontribusi pada terbentuknya kebijakan-kebijakan yang mudarat gitu. Angga. Baik. Demikian Angga. Baik, salah karena saya bodoh. Luar biasa. Salah keliru karena saya kurang pengetahuan, tapi segala sesuatunya karena kehendak Allah, dengan tetap meminta maaf, meminta ampunan dan maghfirah dari Allah dan segala macam kesalahan saya. Maka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.